Kita akan melakukan pembahasan untuk persiapan PAS, penilaian akhir sekolah yang pertama ya. Di sini kita akan mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini seperti yang kita lihat bahwa metode ilmiah, soal mengenai metode ilmiah. Nah, untuk metode ilmiah ini pada prinsipnya itu kita cukup melihat dari pilihan jawabannya. Ini secara umum yang namanya metode ilmiah awal-awal pasti akan dimulai dengan pengamatan. Jadi kita mengamati masalah, karena fokusnya awal-awal untuk metode ilmiah adalah ada sebuah masalah. Kemudian masalah yang sudah kita amati itu kemudian kita golongkan. Termasuk di sini adalah pendataan dari masalah yang kita amati tersebut. Setelah kita golongkan permasalahannya, setelah kita amati, maka selanjutnya yang dilakukan adalah merancang eksperimen untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah kita merancang eksperimen, alat dan bahan, prosedur, seperti itu, lalu kita lakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam eksperimen yang telah kita rencanakan itu tadi, sehingga di sini urutannya sudah sesuai ya. Kemudian setelah kita melakukan eksperimen, kita akan mendapatkan data hasil eksperimen tersebut. Dari data tersebut, kita harus mengolah atau menafsirkan data hasil eksperimen. Jadi pada proses ini kita akan bisa melihat kesimpulan secara umum. Gitu. Setelah kita menafsirkan, mengolah data dari eksperimen tersebut. Lalu kemudian terakhir kita akan menciptakan teori. Ya, teori yaitu berdasarkan dari kesimpulan umum yang telah kita peroleh. Oleh karena itu, sehingga urutan yang benar untuk soal nomor 1 adalah sesuai dengan yang ada tertera di depan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga untuk soal nomor 1 pilihan jawabannya adalah yang A. Melanjutkan untuk soal nomor 2, di sini bicara mengenai metode dekantasi, di mana metode dekantasi ini secara singkat kita bisa bilang bahwa ini adalah menuangkan cairan ke wadah lain secara hati-hati. Jadi di sini ada padatan dan cairan gitu loh. Jadi contohnya itu adalah kalau kita kopi kan, kalau kita punya kopi tubruk ya. Kopi tubruk itu yang kita minum adalah bagian atasnya, istilahnya gitu, larutannya gitu loh. Nah, sebenarnya ketika kita sedang menyeruput kopi tubruk itu, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita melakukan dekantasi gitu loh. Karena kita memisahkan antara endapan yang tidak kita minum dengan larutan yang kita minum. Proses seperti itu ya. Nah, namun sesuai dengan wacana bahwa hal ini tidak sempurna ya, metode ini tidak dapat misalkan cairan dan padatan dengan sempurna. Kenapa? Karena kadang-kadang masih ada cairan tersisa dalam wadah semula ya. Jadi sama aja seperti ketika kita minum kopi ya. Ketika kita minum kopi kan memang terkadang masih ada istilahnya sedikit serbuk-serbuk kopinya terkadang terminum seperti itu ya. Berdasarkan informasi di atas, proses di bawah ini yang memanfaatkan prinsip dekantasi adalah, nah, sehingga prinsipnya adalah memisahkan padatan dan cairan ya.
Kalau kita memisahkan padatan dengan cairan, maka pilihan jawaban yang paling cocok itu adalah yang A, memisahkan pasir dengan air, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B ini mendapatkan air tawar dari air laut. Kita bisa bilang prosesnya itu adalah desalinasi. Salin itu garam, menurut saya. Salin itu kan adalah larutan salin, salin itu adalah larutan garam. Sal itu adalah garam, ya. Untuk mendapatkan air tawar dari air laut, proses biasa yang dilakukan adalah reverse osmosis atau osmosis balik. Seperti itu. Osmosis balik menggunakan tekanan. Jadi kita kan mendapatkan airnya, air tawar, air murni, di mana zat terlarutnya, garam-garamnya itu tertinggal. Seperti itu. Kalau memisahkan zat-zat warna pada tinta, secara sederhana kita bisa menggunakan kromatografi. Kromatografi, di mana yang paling sederhana itu adalah kromatografi menggunakan kertas. Proses pembuatan kamfer atau kapur barus itu adalah zat yang mudah menyublim, sehingga pemisahannya kita bisa lakukan dengan metode sublimasi. Memperoleh minyak cengkeh adalah minyak atsiri, minyak yang mudah menguap, volatile, sehingga kita pisahkan dengan penyulingan atau destilasi. Melanjutkan untuk soal selanjutnya, ini adalah mengenai teori atom. Ya, jadi diberikan beberapa gambar, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian fokus dari wacana adalah berbicara mengenai eksperimen atau teori yang dikemukakan oleh Bohr. Nah, atom adalah rongga kosong yang berbentuk seperti tata surya. Jadi bagaikan planet yang mengelilingi matahari. Ya. Di mana pusatnya, mataharinya, itu adalah inti bermuatan positif yang sangat kecil dan rapat. Lalu elektron mengelilingi inti pada jarak-jarak tertentu. Ya. Jadi elektron seperti planetnya. Dengan orbit atau lintasan elektron. Nah, ini adalah kulit, ya. Tingkat energi itu adalah kulit. Dalam keadaan stasioner, elektron berada pada tingkat energi tertentu tanpa memancarkan energi. Jadi poin nomor 2 ini, teori ini membetulkan, tanda kutip membetulkan teori Bohr. Maksud saya membetulkan teori Rutherford. Karena Rutherford, elektron apabila bergerak secara sembarang, ya, maka lama-kelamaan energinya akan habis sehingga akan jatuh ke inti. Nah, Bohr membetulkan teori itu dengan mengatakan bahwa lintasan elektron itu keadaannya stasioner, gitu, sehingga tidak memancarkan energi, ya. Jadi yang membedakan antara Bohr dan Rutherford seperti itu, gitu loh. Kalau Rutherford lintasannya itu sembarangan, jadi kita boleh bilang bahwa Rutherford adalah nomor 3. Ini adalah teori dari Rutherford. Nah, teori Bohr lintasannya sudah berupa stasioner, maka kita bisa katakan itu adalah nomor 4. Ini adalah teori dari Bohr, seperti itu. Ya kan, seperti lintasan planet, seperti itu kan, ya. Nah, elektron dapat berpindah dari lintasan yang rendah ke lintasan yang lebih tinggi. Jadi ada banyak lintasan di sini. Itulah kenapa kita tidak memilih nomor 5. Karena di poin yang ketiga menyatakan bahwa ada banyak lintasan dalam elektron, ada banyak kulit dalam elektron, ada banyak orbit istilahnya. Sehingga yang kita pilih untuk Bohr lebih cocok adalah nomor 4. Sedangkan apabila untuk Rutherford adalah soal nomor 3, seperti itu, ya. Sehingga untuk soal nomor 3, untuk pilihan jawabannya
berdasarkan informasi di atas, model atom yang sesuai dengan teori atom Rutherford dan Bohr berturut-turut. Sehingga pilihan jawabannya kita bisa yakin adalah nomor 3 dan nomor 4. Sebab tadi untuk Rutherford lintasannya itu adalah lebih bersifat sembarangan. Seperti itu. Lintasannya Rutherford tidak menjelaskan secara rinci bahwa lintasan elektron itu adalah seperti yang dikatakan oleh Bohr, yang merinci bahwa kalau memang si Bohr itu lintasan elektronnya harus stasioner gitu loh. Jadi tetap lintasannya itu adalah tetap, walaupun elektronnya sendiri bisa pindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain sambil menyerap energi atau memancarkan energi, seperti itu ya. Sehingga untuk soal nomor 3 pilihan jawabannya adalah yang A, 3 dan 4. Bagaimana kalau soalnya nomor 4? Untuk soal nomor 4 di sini kita tahu ya bahwa ion positif adalah ion yang melepas elektron. Jadi kalau kita memiliki Y23, di sini kan konfigurasi elektronnya berarti 23 ya dari nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton, apabila dia netral sama dengan jumlah elektron, seperti itu. Sehingga cukup lihat dari kiri bawah, angka yang ada di kiri bawah, nomor atomnya yaitu 23. Sehingga ketika kita jumlahkan di sini nanti kita akan mendapatkan jumlahnya di sini adalah 10, 18, 23. Seperti itu. Sehingga nanti apabila dia menjadi 3+ tadi itu adalah melepas 3 elektron. Ketika dia melepas 3 elektron, dia akan melepas dari elektron terluar. Karena elektron terluar adalah 4s, maka kita baru melepas 2 elektron. Nah, kemudian kita lepas elektron dari kulit setelahnya. Seperti itu, yaitu 3D. Karena sudah melepaskan 2, satu lagi, sehingga kita akan mendapatkan 4s0 3d2. Sehingga pilihan jawaban 4s0 3d2 untuk soal nomor 4 adalah yang C. Itu adalah apabila membentuk ion positif. Ya. Bagaimana kalau nanti dia membentuk ion negatif? Kalau membentuk ion negatif itu kejadiannya biasanya pada orbital P. Gitu. Dia akan menerima elektron. Jadi mengisi pada P. Biasanya sampai P-nya 6. Sampai P-nya sesuai dengan gas mulia. Seperti itu. Untuk soal nomor 24, ini konsepnya sama, hanya yang menjadi pertanyaan adalah paling banyak mengandung elektron tidak berpasangan. Nah, yang paling banyak mengandung elektron yang tidak berpasangan, maka kita harus mencari satu-satu, seperti itu. Jadi, seperti soal yang A di sini CR itu harus kita ingat bahwa CR itu adalah unsur yang jatuh pada aturan setengah penuh. Jadi penulisan elektronnya kita tidak boleh menuliskan sama ya seperti Y. Ya, hanya kalau kita mau singkat menggunakan gas mulia dengan nomor atom 18 itu adalah argon. 10, 18. Sehingga kalau kita mau mempersingkat agar lebih cepat, kita boleh menggantinya dengan si argon. 4s2 3d4 ini tidak boleh, karena harus CR itu adalah unsur yang patuh pada aturan setengah penuh, sehingga yang harus kita tulis adalah yang ini. Gitu. Sehingga di sini kita coret ya, ini tidak boleh. Seperti itu, jadi 24 CR.
Nah, kemudian dia mau menjadi ion 3+. Untuk menjadi ion 3+, maka dia akan melepas 3 elektron. Maka 1 elektron dilepas, 2 elektron dilepas. Sama seperti soal nomor 4, kita harus melepas terlebih dahulu di elektron 4s, baru 3d. Sehingga nanti di sini kejadiannya 1 sudah dilepas, maka 2 lagi ada di 5, sehingga 4s0, 3d3. D memiliki 5 orbital. Orbital seperti kamarnya elektron ya. Seperti kamarnya elektron. Sehingga di sini 1, 2, 3. Jadi dalam aturan pengisian 3 elektron, kita harus mengisinya terlebih dahulu sesuai dengan kaidah Hund, yaitu elektron dengan spin yang sama. Gitu kan? Maka kita boleh katakan bahwa Cr3+ itu memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan. 3 elektron tidak berpasangan. Seperti itu. Untuk yang B, yaitu Fe, untuk Fe sama dengan 26, sehingga argon 4s2, 3d6, tidak ada yang aneh untuk unsur selain Cr dan Cu. Ya, Cr patuh pada aturan setengah penuh, sedangkan untuk Cu adalah patuh pada aturan penuh. Untuk unsur yang lain tidak ada yang aneh ya, terutama seperti Fe, Co, Ni, Zn semuanya normal-normal saja. Jadi kalau mau dibuat menjadi 3+, otomatis dia melepas 3 elektron. Sehingga 2 elektron kita lepas dari S, 1 elektron akan kita lepas dari D, sehingga 4s0, 3d5. Maka S orbitalnya kosong sama seperti Cr ya, karena S itu orbitalnya ada 1 orbital kosong, elektronnya sudah dilepas. Nah, D ada 5 elektron sesuai dengan kaidah Hund, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Melanjutkan untuk C, di mana C ini adalah Co kobalt. Kobalt 27, tidak ada yang aneh juga. Ar 4s2, 3d7, karena Ar itu 18 ya. Ketika Co menjadi 2+, artinya melepas 2 elektron. Melepas 2 elektron. Untuk D di sini seperti biasa ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Untuk Fe ada 5 elektron yang tidak berpasangan. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk Ni2+ dan Zn2+. Ni2+ dengan Z-nya itu adalah 28. Jadi yang D di sini adalah 28 Ni. Ar 4s2, 3d8, maka untuk menjadi 2+ di sini kita akan membuang elektron pada S. Nah, sehingga ada 8. Maka 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kaidah Hund, maka ke bawah 6, 7, 8. Sehingga untuk Ni ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Tadi kalau Co 3, kalau Fe 5, kalau Cr ada 3. Seperti itu. Terakhir adalah Zn3+, di mana Zn3+, sorry, maksud saya Zn2+ ya, 30 Zn2+. 30 Zn2+, maka di sini 4s2, 3d10 melepas 2 elektron, maka kejadiannya kita memiliki 3d10. Dari sini kan kita tahu bahwa 3d10 artinya
semua elektron berpasangan. Seperti itu. Jadi 0. Kita katakan bahwa untuk Zn2+ terdapat 0 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga di antara pilihan jawaban ini yang memiliki elektron tidak berpasangan paling banyak adalah Fe. Maka pilihan jatuh pada B. Melanjutkan untuk soal nomor 6, di sini kita memiliki ion X+ melepas 1 elektron. Jadi untuk soal nomor 6 ini ion X+ ini sudah melepas 1 elektron. 3s2 3p6. Apabila yang ditanya adalah untuk atom X, maka kejadiannya harus kita balik. Apabila X+ tadi sudah melepas 1 elektron, maka atom X adalah sebelum dia melepaskan elektron tersebut. Sehingga konfigurasi elektronnya kita menambahkan yang udah dilepas tadi dong. Maka setelah 3p6 itu adalah 4s1. Nah, kita tahu elektron terluarnya itu adalah 4s1. Terdapat 1 buah elektron, maka sepakati bahwa elektronnya adalah yang spinnya ke atas, ya kan, 0. Dengan harga M yaitu 0. Nah, untuk nilai N untuk kulitnya di sini adalah 4 karena 4s1 ya. Jadi 4 N-nya itu adalah 4. Nah, untuk L S itu memiliki nilai L 0. Sedangkan untuk M dari si S itu juga nilainya 0. S apabila panahnya ke atas maka nilai S-nya adalah +1/2. Seperti itu. Jadi ini adalah aturan dari bilangan kuantum. 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir dari X+, seperti itu. Jadi untuk diingat sebagai pengingat di sini bahwa untuk orbital S terdapat 1 buah orbital dengan nilai M berupa 0, sedangkan nilai L-nya itu adalah 0. Jadi S itu memiliki nilai L-nya itu adalah berupa 0. Nah, sedangkan untuk orbital P ada 3 orbital, subkulit maksud saya, subkulit P, ini subkulit S ya. Subkulit S memiliki 1 buah orbital dengan harga M 0, L dari subkulit S nilainya 0, untuk P nilai L-nya itu adalah 1. Dengan nilai M yaitu -1, 0 + 1. Nah, untuk D dengan nilai L3, 2, itu dia terdapat 5 buah. Seperti yang tadi kita sudah buat ya, dapat 5 buah orbital dengan nilai -2, -1, 0, +1, +2, seperti itu. Sedangkan untuk F itu nilai L-nya adalah 3. Nilai L-nya itu adalah 3 dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga -3, -2, -1, +1, +2, dan +3. Seperti itu. Ini adalah susunan yang harus kita ketahui apabila yang menjadi pertanyaan adalah 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, sehingga dari sini karena elektron terakhirnya berada pada S 4s1, elektron terakhirnya di sini, maka N-nya adalah 4, L-nya adalah 0 karena dia S, M-nya juga dia adalah 0. Nah, sedangkan untuk spinnya karena ke atas itu kita sebutnya adalah +1/2. Ya, apabila spinnya ke bawah itu adalah -1/2 untuk bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin apabila elektronnya ke atas memiliki nilainya +1/2, bila bilangan kuantumnya maksud saya panahnya ke bawah, kita akan sebutnya itu adalah minusnya itu adalah -1/2. Seperti itu. Dan ini
maka pilihan jawaban akan jatuh 400 plus setengah. Maka untuk soal nomor 6 adalah yang D. Untuk soal nomor 7, di sini dikatakan bahwa terdapat dua unsur dengan notasi 15A dan 9B. Kita tahu bahwa 15A golongannya di sini kita boleh buka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 10. Karena ada 15, maka 3s2, 3p3. Dari sini terdapat A terdapat pada golongan 5A. Karena untuk nomor golongan adalah terletak pada elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada N paling besar. N paling besar di sini dia adalah 3. Lalu kita menjumlahkan 3 tambah 2. 5A. Karena untuk elektron yang terletak pada S dan terletak pada P, semuanya akan masuk ke golongan A. Seperti itu. Apabila nanti masuknya pada elektron terakhirnya pada D, itu akan masuk ke golongan B, yaitu golongan transisi. Seperti itu. Lalu untuk 9B, hal yang sama juga kita lakukan. Kita buka dulu konfigurasi elektronnya. 9B di sini adalah 1s2, 2s2, 2p5. Maka elektron terakhir adalah 2. Elektron valensi maksud saya. Elektron valensi adalah elektron terletak pada N paling besar, yaitu 2. Maka elektron valensinya adalah 5 ditambah dengan 27. Maka elektronnya, maksudnya golongannya adalah golongan 7A. Lagi-lagi, dia terletak pada golongan 7A karena elektron terakhir terletak pada P. Apabila elektron terakhir terletak pada S dan P, maka unsur tersebut akan masuk ke dalam golongan A. Apabila elektron terakhir terletak pada D, maka akan masuk ke golongan B. Dari sini kita harus membuat struktur Lewis-nya. Struktur Lewis untuk golongan 5 dan golongan 7. A memiliki 5 elektron valensi sesuai dengan golongannya ya, golongan 5. 1, 2, 3, 4, 5. B terletak pada golongan 7, maka B memiliki 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk golongan 7 kecenderungannya adalah oktet. Seperti itu. Nah, apabila kita mau membuat supaya A-nya juga oktet, maka di sini kita mengulang hal yang sama untuk B sebanyak 3B yang diikat oleh A, sehingga kejadiannya di sini adalah A-nya juga bersifat oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet adalah aturan 8, di mana elektron valensinya 8 sama seperti gas mulia. Nah, dari sini berarti AB3 dengan satu pasangan elektron bebas. Nah, senyawa yang memiliki satu pasang elektron bebas seperti ini bersifat asimetris, maka cenderung bersifat polar. Senyawanya itu adalah asimetris. Ciri-cirinya adalah senyawa-senyawa yang memiliki PeB. Biasanya PeB-nya dalam jumlah yang seperti 1, seperti itu, 1 buah PeB. Atau bisa juga nanti bentuknya adalah asimetris dengan 2 PeB, seperti itu. Asimetris dengan PeB, maka molekul tersebut adalah bersifat polar, cenderung lebih mudah larut lebih mudah larut dalam air, seperti itu. Bagaimana dengan bentuk molekulnya untuk senyawa AB3? Untuk senyawa AB3, karena di sini kita memiliki 1 PeB dengan 3 PeI. PeI adalah pasangan elektron
yang berasal dari sumbangan masing-masing atom. Jadi A menyumbangkan 1, B menyumbangkan 1, sehingga menjadi ikatan tunggal. Ternyata ada 3 pasangan elektron terikat. Untuk senyawa dengan 1 buah PeB dan 3 buah PeI, maka bentuk molekulnya adalah trigonal planar. Seperti itu. Apabila kita lihat pada pilihan jawabannya, AB3 trigonal, maksud saya trigonal piramida ya, bukan trigonal planar. Trigonal piramida. Nah, jadi untuk pilihan jawabannya yang D ini benar. AB3 trigonal piramida. Namun kesalahannya adalah untuk jawaban D dikatakan bahwa bersifat nonpolar. Padahal satu PeB dan memiliki satu PeB dan bersifat asimetris, sehingga kita tidak bisa memilih pilihan jawaban yang D. Lalu bagaimana untuk unsur golongan 5A dan golongan 7A juga bisa membentuk senyawa lain yang tidak oktet, seperti itu. Senyawa yang tidak oktet adalah apabila masing-masing elektronnya dari A, 5 elektronnya itu dipakai untuk mengikat 5 buah atom golongan 7A. Sehingga untuk golongan 7A-nya sendiri sebagai atom pengeliling akan bersifat oktet, akan memenuhi kaidah oktet. Namun untuk A yang termasuk unsur A ini adalah unsur periode 3 ya. Periode itu dilihat dari N yang paling besar. N-nya adalah 3. Unsur-unsur periode 3 sangat umum membentuk senyawa-senyawa yang tidak oktet. Fosfor contohnya. Ini adalah senyawa fosfor ya. Fosfor itu memang unsur periode 3. Fosfor, lalu sulfur. Mereka cenderung tidak oktet. Jadi kita boleh katakan bahwa untuk membuat struktur Lewis yang kita buat oktet itu adalah biasanya pengelilingnya. Pengelilingnya yang B-nya ini yang kita buat oktet. Sedangkan atom pusat bisa oktet, bisa juga tidak oktet. Seperti itu. Sehingga di sini kita memiliki senyawa AB5 yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Senyawa yang tidak memiliki pasangan elektron bebas, PeB-nya 0, dan senyawa ini kita bisa katakan dia bersifat simetris. Kenapa? Karena 5 ikatannya adalah 5 ikatan yang sama. Ikatan yang sama maksudnya apa? Maksudnya adalah A berikatan dengan B diulang sebanyak 5 kali. Jadi AB, 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 seperti itu. Jadi kita bisa katakanlah bahwa ini semuanya adalah simetris, seperti itu. Jadi untuk senyawa dengan PeB 0, dengan jenis ikatan yang sama semuanya, dan juga jenis ikatannya semuanya sama, yaitu antara dua atom yang sama, AB-AB semua, sehingga kita bisa katakan senyawa yang seperti ini adalah bersifat simetris. Jadi kebalikan dengan AB3. AB3 ini walaupun AB-AB-nya sama, tapi kan memiliki satu buah PeB. Karena memiliki satu buah PeB itu membuat dia menjadi asimetris, sehingga dia polar. Nah, berbeda dengan senyawa AB5, tidak memiliki PeB dan semuanya ikatannya sejenis, jenis ikatannya sama A dan B, sehingga menyebabkan dia bersifat non-polar. Senyawa yang non-polar sukar larut dalam air, lebih suka larut dalam senyawa yang juga non-polar, contoh minyak atau kloroform atau ether, seperti itu. Sehingga untuk soal nomor 7, pilihan jawaban yang akan kita pilih bukan yang D, melainkan adalah yang E. AB5 ya kan, dengan bentuk maksud saya dengan sifatnya itu adalah non-polar, dan untuk PeB-nya 0 dan Pi-nya 5 di sini bentuk molekulnya adalah trigonal bipiramida. Bipiramida. Jadi kalau PeB-nya 1, Pi-nya 3 itu adalah trigonal piramida.
Kalau PEB-nya 0 dengan PEI-nya 5, itu adalah trigonal bipiramida. Seperti